yaitu mengenai rukun haji. Rukun haji ini adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar dam ataupun denda. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan rukun-rukun haji, maka hajinya batal dan dia harus mengulangi dari awal tahun berikutnya, yaitu ketika seseorang meninggalkan ikram atau meninggalkan wukuf, maka orang tersebut harus melakukan hajinya mulai dari awal. Jadi harus diulangi dan hajinya tidak sah atau batal. Jadi tidak menjadi haji yang mabrur. Nah, rukun haji ini adalah pelaksanaan yang tidak boleh satupun tertinggal dan tidak boleh ada yang didahulukan atau diakhirkan. Harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Yang pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat, yaitu berniat terlebih dahulu. Ihram ini wajib dimulai sesuai dengan mikotnya, baik itu mikot jamani maupun mikot makani. Apa itu mikot jamani dan mikot makani? Mikot jamani adalah batas waktu. Batas waktu pelaksanaan ibadah haji yaitu antara 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat. Ingat, mikot jamani batas waktu dan mikot makani batas tempat. Batasnya apa? Kalian lihat di LKS halaman 51. Mikot makani adalah batas atau ketentuan tempat melaksanakan ibadah haji. Kalau jamani yaitu batas waktu antara 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Mikot makani batas waktu ketentuan melaksanakan ibadah haji. Nah, sudah dibagikan ada 7 bagian. Pertama, dari rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah mikotnya yaitu dari rumah masing-masing. Kedua yaitu mikot Dzulhulaifah 450 km sebelah utara Mekah, atau bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah, atau sering dikenal dengan kalau mikot Dzulhulaifah ini mikot Bir Ali, yaitu berada di sini. Sebelah 450 ini Mekah, 450 kilometernya yaitu dari Mekah yaitu namanya Dzulhulaifah. Yang kedua yaitu Juhfah 180 km barat laut. Siapa yang melakukannya? Yaitu penduduk yang berasal dari Suriah, Mesir, dan negeri-negeri. Nah, ini Juhfah 180 km dari Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu Karnozul Manazil 94 km dari Mekah, sebuah bukit yang menjorok ke Arafah, terletak di sebelah timur Mekah. Mikot ini penduduk nah di sini 94 berada di sini. Ini namanya Karnozul Manazil. Ini Dzulhulaifah, Juhfah, Karnozul Manazil, kemudian Jatul Iraq dan Yalamlam. Yalamlam ini adalah mikot penduduk Yaman, India termasuk Indonesia dan Malaysia, Thailand, Mesir, yaitu berada mikotnya di sini. Harus mulai dari sini, jangan dari sini. Kelak tuh akan ditunjukkan berasal penduduknya dari mana. Nah, mikotnya ikhramnya pertama kali di tempat Yalamlam. Yang terakhir Jatul Iraq 94 km. Nah, di sini penduduknya yaitu penduduk Irak dan yang dekat-dekat atau sejajar dengan Irak itu namanya mikot makani atau mikot tempat dimulainya ihram, tempat dimulainya kita membacakan niat. Apa niatnya? Ini niatnya yaitu nanti ibu fotokan.
Kemudian ibadah yang kedua setelah ihram adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah atau di Arafah. Apa yang dilakukan wukuf? Wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri, boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk-duduk. Yang penting jangan hanya berdiam diri. Diam saja di daerah Arafah. Akan tetapi ada sunnah yang misalkan dilakukan. Selain kalian boleh tidur, boleh duduk, boleh sambil zikir. Nah, apa zikir, apa ibadah yang dilakukan? Pertama yaitu istighfar. Sering-sering membaca istighfar, astagfirullah. Kemudian yang kedua membaca talbiyah. Talbiyah, bacaan talbiyah yaitu yang sering kalian dengar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya bacaan talbiyah. Kemudian yang ketiga yaitu membaca takbir. Takbir di sini takbir yang sering dibacakan pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi takbirnya di situ yaitu takbir yang sering dibacakan pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, pada saat hari raya. Yang keempat yaitu membaca tahlil. Tahlilnya ya yang dibacakan yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa la haula wa la quwwata illa billah. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sering kalian bacakan setelah sholat 5 waktu. Dan yang terakhir sering-sering membacakan doa dan meminta ampunan kepada Allah. Jadi selain kalian berdiam diri harus membaca bacaan yang sudah disunahkan. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf atau disebut dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan ada macam-macam tawaf di sini, kalian boleh dibaca pada halaman 50. Nah, macam-macam tawaf. Pertama ada tawaf kudum. Tawaf yang dilakukan sesaat sesampai di Mekah sebelum sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Jadi setelah kalian membaca ihram, membacakan niat, melaksanakan ihram, nah kalian langsung melaksanakan tawaf. Tawaf pertama yaitu disebut dengan tawaf kudum. Melaksanakan 7 kali. Kemudian yang kedua ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dilaksanakan yang termasuk ke dalam rukun haji. Jadi setelah pelaksanaan ke padang Arafah, kalian melaksanakan tawaf ifadah. Kalau tawaf kudum itu kan sebelum melaksanakan pada saat baru sampai langsung melaksanakan tawaf. Kemudian yang ketiga tawaf wada. Tawaf yang dilakukan saat akan meninggalkan atau tawaf perpisahan. Tawaf wada ini disebut dengan tawaf perpisahan. Keempat, tawaf nazar. Tawaf yang dinazarkan. Nah, saya bernazar misalkan ingin tawaf sebanyak 3 kali, 7 kali, 8 kali. Nah, itu namanya tawaf nazar. Dan yang terakhir tawaf sunnah. Yang keempat, rukun haji yaitu sa'i. Sa'i ini berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima tahallul, mencukur atau menggunting rambut. Mencukur atau menggunting rambut sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ini minimal 3 helai, tapi lebih baik kalau bagi yang kelima adalah tahallul, mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai. Atau lebih baik boleh sampai dibotaki atau sampai dicukur habis. Yang terakhir tertib. Tertib maksudnya adalah dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan berurutan, mulai dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi tidak boleh didahulukan. Misalkan pertama harus ihram, kedua tawaf,
ketika wukuf atau langsung dari ihram langsung sa'i, nah itu tidak boleh. Akan tetapi harus sesuai urutannya.